Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat memulai pelajaran tafsir daripada kitab Safatul Tafasir untuk pasal tadi atau kelas 12 lah. Kelas 12 Madrasah Normal Islam Aliyah Putri Raha. Pertama-tama kita akan menafsirkan kalimat isti'adzah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung dengan Allah, astaghfiru bijanabillah wa a'tasimu bihi, dan minta pemeliharaan dengan Allah min syarri syaitan, daripada kejahatan syaitan. Ayyadurrani, bahwa syaitan bisa memudarat ia akan aku pada agamaku, bidini au dunyaya, atau duniaku. Jadi aku berlindung dari syaitan yang bisa memberikan kemudaratan. Au yasuddani, atau menghalang-halangi akan aku, an fi'lima umirtu bih, daripada melakukan apa-apa yang diperintah aku dengan dia. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menagah akan dia daripada manusia atau memelihara lah. Tidak ada yang bisa memelihara daripada kejahatan syaitan illallahu rabbul alamin, kecuali Allah Rabbul Alamin yang memelihara sekalian alam. Nah, itu adalah tafsir yang kita ringkas dari isti'adzah. Artinya apa yang kita baca di dalam kitab ini, itulah yang kita kehendaki, walaupun tidak dibaca seluruh. Kemudian tafsir basmalah, maknanya adalah abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala au jami'a umuri taliban minhu wahdahu al-auna fa innahu ar-rabbul ma'budu fi dzul fadli, fa innahu ar-rabbul ma'budu dzul fadli wal judi wasi'ur rahmati katsirut tafadduli wal ihsan alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa amma fadluhu jami'al alam. Maknanya, aku memulai dengan nama Allah, wa zikrihi, dan menyebutnya dengan menyebut nama Allah, qabla kulli syai'in, sebelum tiap-tiap sesuatu, musta'inan, hal keadaanku memohon pertolongan, bihi jalla wa ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di jami'i umuri, pada sekalian perkaraku, taliban, hal keadaanku menuntut, minhu, dari Allah, wahdah, yang sendirian, al-auna, akan pertolongan. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu ar-rabbul ma'bud, Tuhan yang disembah, dzul fadli wal jud, yang mempunyai karunia atau kelebihan dan kemurahan, wasi'ur rahmati, yang luas rahmatnya, katsirut tafadduli, yang banyak karunia-Nya,
wal ihsan dan kebaikan. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang meluasi oleh rahmatnya akan tiap-tiap sesuatu. Wa amma fadluhu, dan umum karunia-Nya jami'al anam, akan sekalian makhluk atau sekalian manusia. Nah, kemudian kita buka berikutnya tentang makna alhamdu. Nah, jadi makna alhamdu itu ada di al-lughah lah. Di al-lughah di sana ada alhamdu, ya. Alhamdu artinya segala pujian, nah, segala puji-pujian. Maknanya as-sana'u bil jamil ala jihati ta'zimi maqrunan bil mahabbati tabjili wa tabjili maqrunan bil mahabbati wa huwa naqidu zammi wa ammu min asyukri. Lianna syukra yakunu muqabilun ni'mati bi khilafil hamdi. Alhamdu itu adalah puji-pujian dengan ala jihati ta'zim, atau jihad membesarkan, wa tabjil, ya mengagungkan, makrunan bil mahabbati, yang disertai dengan kecintaan atau mencintai, bahwa naqidu zam, itu adalah lawanan zam atau celaan. Wa ammu minasyukri, dan lebih umum daripada syukur. Lianna syukra, karena yang namanya syukur yakunu muqabilun ni'mah, adalah kesyukuran itu memintangi nikmat, yang namanya syukur. Jadi syukur itu adalah memintangi nikmat. Orang bisa bersyukur karena mendapatkan nikmat. Bikhilafil hamdi, bersalahan kalau memuji, walaupun barunya tidak diberikan apa-apa, karena termasuk yang dikaguminya, maka dia akan memuji. Kemudian selanjutnya Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, yang memelihara sekalian alam. Lalu pertanyaannya kan, apa yang dimaksud dengan alam di sana? Al-alamu ismu jinsin la wahida lahu. Alam di sana adalah isim jenis yang tidak ada mufradnya, min lafzihi, dari lafaznya. Nah, wahwa yashmalu, itu mencapai, dikehendaki alam di sana adalah al-insu, manusia, wal jinnu, dan jin, wal malaikatu, dan malaikat, wasyayatin, dan syaitan, kaza qalal qurra, demikian qalal qurra yang dikatakan oleh ahli qiraat. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Kata Al-Khitabi, Ar-Rahman, ya, itu kasih sayang Allah. Ar-Rahim juga namanya kasih sayang. Ar-Rahman itu Dzur Rahmah, ya, orang yang mempunyai kasih sayang asyamilati, yang mencapai kasih sayangnya, artinya menyeluruh. Allati wasi'atil khalqa, yang meluaskan kasih sayang itu untuk seluruh makhluk. Di arzaqihim, pada memberikan rezeki kepada mereka, wa masalihihim, dan memberikan kemaslahatan, wa ammatil mu'min, dan yang namanya rahman Tuhan, kasih sayangnya Allah itu menyeluruh, umum untuk orang yang beriman, al-kafir, dan juga orang kafir juga mendapatkannya, tapi di dunia. Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim khasun bil mu'min, itu khusus kasih sayang Tuhan kepada orang yang beriman. Seperti firman Allah, kama qala Allah qala ta'ala, maka bil mu'minina rahim, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan orang mukmin, rahimah, mengasihani atau kasih kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kita buka al-fawaid. Di sana ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah al-farqu bainallah wal ilah. Allah itu kan nama Tuhan, adapun al-ilah itu secara umum maknanya Tuhan. Kalau Allah itu khusus Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Kalau al-ilah itu bisa digunakan untuk Allah atau Tuhan yang sebenarnya, bisa juga digunakan maknanya untuk Tuhan selain Allah atau sesuatu yang dituhankan oleh orang-orang kafir selain Allah. Nah, di sana pertanyaannya, apa perbedaan antara kalimat Allah dengan al-ilah? Kan di sana yang kita baca, alhamdulillahi, segala puji itu hanya untuk Allah. Nah, jadi yang diganti di sana hanya Allah, pada termasuk yang lain. Annal awal, bahwa yang pertama, ya Allah, ismun ala alam, nama lizatil muqaddasa, bagi zat yang disucikan. Zatil bari jalla wa'ala, bagi Allah. Wa ma'nahu, makna Allah itu al-ma'budu bihaqqi, yang disembah dengan sebenarnya. Wasani, adapun kalau yang kedua itu maknahu, maknanya al-ma'budu bihaqqi, yang disembah dengan sebenarnya. Au batil, atau nang batal, dijadikan sesembahan atau disembahnya itu batal. Bahwa maka itu adalah ismun yutlaqu ala Allah Ta'ala jalla wa'ala, itu adalah nama yang dipakaikan untuk Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya. Kata-kata al-ilah itu bisa digunakan untuk Allah wa ala ghairihi, dan bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, kemudian at-tsaniyah, itu faedah yang kedua. Kenapa kata-kata na'budu dan nasta'inu kadang menggunakan a'budu wa asta'in? Padahal kan yang membaca itu perorangan, yang namanya Fatihah itu. Lalu kenapa maka harus selalu na'budu wa nasta'in, tidak menggunakan dengan a'budu wa asta'in? Waradatis sighatu bilafzil jam', mendatang sirat
dengan lafaz jam. A'budu artinya kami menyembah, wa nasta'inu kami minta pertolongan. Walam yakul iyyaka a'budu, tidak dibaca dengan kata-kata a'budu wa iyyaka asta'in, hanya kepada engkau. A'budu umpamanya aku menyembah, dan hanya kepada engkau aku minta pertolongan. Bisiratil mufrad dengan sirat mufrad. Wadzalika yang demikian itu lil i'tirafi, untuk memberikan pengakuan biqusuril abdi, dengan taksirnya seorang hamba atau kurangnya atau seolah-olah kada pantas anil wukuf di babi malikil muluk, berhadapan dengan Tuhan, seolah-olah begitu. Maka annahu yaqul, seolah-olah dia mengata, ana ya Rabb, aku wahai Tuhan, al-abdul hakir, seorang hamba yang hakir, yang hina, la yaliqu bi, yang tidak layak dengan aku, an aqifa, bahwa aku bertahanlah atau berhentilah atau berdiri hadzal mauqif, di tempat ini, di munajatika, bermunajat kepada engkau untuk berada sendirian. Bal amdammu ila silkil mu'minin, bahkan aku himpunkan atau aku gabungkan dengan jalannya orang-orang mukmin yang bertauhid. Maka terimalah, fataqabbal, ya, maka terimalah, fataqabbal doaku, di zumratih, termasuk kelompok orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Wa nahnu jami'an, maka kami sekaliannya, na'buduka, hanya menyembah kepada engkau, wa nasta'inu bika, dan minta pertolongan dengan engkau. Nah, kemudian berikutnya as-salisah, nisbatun ni'mah, musiban ni'matu ilallahi azza wa jalla. Kenapa nikmat itu disandarkan secara langsung kepada Allah, sementara kalau yang namanya menghukum atau menyiksa itu tidak secara langsung dinisbahkan kepada Allah, padahal hakikatnya semuanya dari Allah. Nah, itu ada fawaid yang ketiga, musiban ni'matu ilallahi azza wa jalla, dinisbahkan nikmat itu hanya kepada Allah, ya, dinisbahkan nikmat itu kepada Allah azza wa jalla, seperti kalimah an'am wa ta'alaihim, engkau yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Walam yunsab ilaihil itlaq, dan tidak dinisbahkan kepada Allah secara langsung, walaupun hakikatnya ia al-itlal, yang menyesatkan, wal ghadab, yang memurkai. Falam yaqul ghadabta alaihi au alladzina adlaltahu, bahwasanya engkau telah memurkai mereka dan orang-orang yang telah, atau orang-orang yang telah engkau sesatkan. Ini adalah wadzalika, yang demikian, lita'limil ibad, untuk mengajari hamba al-adaba, akan adabnya, ma'allahi ta'ala, beserta atau kepada Allah ta'ala, sehingga disimpulkan fasyarru la yunsabu ilallah, maka perbuatan jahat atau kejahatan tidak dinisbahkan langsung kepada Allah, walaupun hakikatnya iya. Kenapa tidak dinisbahkan ilallahi ta'ala kepada Allah? Adaban, karena ba'adat. Wa in kana minhu taqdiran, sekalipun semuanya dari Allah pada takdiran, sehingga dikatakan al khairu kulluhu biyadaika wa syarru la yunsabu ilaika, semua kebaikan itu di tangan kekuasaan engkau, ya, di dua tangan kekuasaan engkau. Wa syarru, sedangkan kejahatan
la yunsabu ilaika, tidak dinisbahkan kepada engkau. Nah, sekarang kita akan kembali kepada tafsir surah Al-Fatihah. Ya, di Al-Fatihah itu ada tafsirnya. Tafsir surah Al-Fatihah. Allamana al-bari jalla wa ala kaifa yanbaghi an nahmudahu wa nuqaddisahu wa nusalli alaihi mimma huwa ahlu. Faqala, telah mengajari kepada kita oleh Allah Jalla wa ala kaifa yanbaghi, bagaimana sepantasnya lah, seyogianya lah, an nahmudahu, bahwa kita memujinya, wa nuqaddisahu, dan mensucikan, wa nusanni alaihi, dan memujinya, bima huwa ahlu, dengan puji-pujian ya, dia adalah ahlinya atau yang lebih berhak. Waqala, maka firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ay qulu ya ibadi idza aradtum syukri wa sana'i alhamdulillah, berkatalah atau katakanlah oleh kalian, wahai hamba-hambaku, idza aradtum syukri, apabila kamu menghendaki kesyukuran atau bersyukur, wasana'i, dan memuji kepadaku, syukri, bersyukur kepadaku, kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ushkuruni, bersyukurlah kamu kepadaku, ala ihsani, atas segala kebaikanku, wa jamili, dan keelokanku, ilaikum, kepadamu. Fa innallaha dzul 'azamati wal majdi, maka Allah Subhanahu wa taala itu punya keagungan dan kesucian. Al-mutafarridu, yang bersendirian, bil khalqi, menjadikan, wal ijad, dan mengadakan. Rabbul insi, Allah itu adalah Tuhan sekalian manusia, wal jin, dan jin, wal malaikah, dan para malaikat, wa rabbus samawati wal ardi, dan Tuhan langit dan bumi. Fasana wa syukru lillahi rabbil alamin, maka puji-pujian dan kesyukuran hanya untuk Allah yang memelihara sekalian alam. Duna ma yu'badu min dun, bukan untuk yang disembah selain Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ay allazi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang meluasi oleh rahmatnya itu akan tiap-tiap sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, dan menyeluruh karunia-Nya atau umum karunia-Nya kepada seluruh manusia. Bima an'ama ala ibadi, dengan nikmat yang diberikan kepada hambanya, minal khalqi, daripada makhluknya, war rizki, khalqi, menjadikan, war rizki, memberikan rizki, wal hidayati, dan memberikan hidayah, ila sa'adatid darain, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa Rabbul Jalil, bahwa Rabbul Jalil, Allah itu adalah Tuhan yang maha besar, azimur rahmah, yang besar rahmatnya, daimul ihsan, terus menerus kebaikan, maliki yaumiddin, yang memiliki atau menjadi raja pada hari kiamat. Ai huwa subhanahu al-maliku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-maliku, yang memiliki atau yang menjadi raja, lil jazai, bagi pembalasan amal di hari kiamat, kan, wal hisab, dan hisab amal, atau perhitungan atau memperhitungkan seluruh amal makhluk, amal manusia. Al-mutasarrifu, nah, Allah itu yang memberlakukan atau
yang melaksanakannya di yaumiddin pada hari kiamat. Tasarruf al-malik seperti tasarrufnya seorang raja di mulkihi pada kerajaannya. Yauma la tamliku nafsun bi nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Seorang pun tidak memiliki kekuasaan. Semua masalah itu milik Allah. Ya, segala perkara itu menjadi milik Allah pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Aina hussuka billahi bil ibadat. Kami khususkan Engkau dengan Allah. Kami khususkan Engkau ya Allah, wahai Allah, bil ibadah dengan beribadah. Wa nahussuka dan kami khususkan Engkau ya Allah bi talabil i'anati dengan memohon pertolongan. Fala na'budu ahadan siwaka, maka kami tidak menyembah seorang pun selain daripada Engkau. Laka, bagi Engkau, wahdaka, sendirian, mudhillu, kami menghinakan diri, wa nahda'u, kami menundukkan diri, wa nastaqinu, wa nahsya'u, kami khusyuk. Wa iyyaka rabbana nasta'in, dan hanya kepada Engkau wahai Tuhan kami memohon pertolongan. Ala ta'atika, atas taat kepada Engkau, wa mardatika, dan menuntut ridha Engkau. Fa innaka al-mustahiqqu li kulli ijlalin wa ta'zim. Maka sesungguhnya Engkau yang berhak tiap-tiap kebesaran, keagungan, wa ta'zim. Ya, sama tuh. La yamlikul wa la yamlikul qudrah ala aunina ahadun siwaka. Tidak ada yang memiliki kekuasaan atas memberikan pertolongan kepada kami selain daripada Engkau. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya berikanlah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Ai dullana, berikan petunjuk kepada kami. Ai yakni dullana, berikan petunjuk kepada kami. Wa arsyidna, berikan petunjuk ya Rabb, wahai Tuhan, ila tariqikal haqqi wa dinikal mustaqim, kepada jalan Engkau yang hak dan agama Engkau yang lurus. Wasabbitna alal Islam, tetapkanlah kami kepada atas Islam, alladzi ba'asta bihi, yang telah diutus Engkau dengan dia, yang telah mengutus Engkau bihi dengan dia, dengan agama Islam, anbiya'aka, para nabi Engkau, wa rusulaka, dan para rasul Engkau, wa arsalta bihi, dan Engkau telah mengutus dengan dia khatamal mursalin, penutup sekalian para rasul. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami liman, termasuk orang-orang salaka yang menjalani, ya, termasuk orang-orang yang menjalani jadikanlah kami orang yang menjalani tariqal muqarrabin, jalannya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ai tariqaman tafaddalta alaihim, jalan orang yang telah Engkau karunai atas mereka. Bil judi wal iman, dengan kemurahan Engkau dan nikmat Engkau. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik dijadikan teman atau sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai atas mereka, waladhdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Ai la taj'alna, jangan Engkau jadikan kami, la taj'alna, jangan Engkau jadikan kami ya Allah, min zumrati a'daika, dari golongan musuh-musuh Engkau, al khainina, yang khianat, anis siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, as-salikina, yang menjalani alal manhajil qawim,
atas jalan yang lurus. Minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai mereka itu, awin Nasara, atau jalan-jalan para Nasrani, para orang Nasrani, al-dhalim, yang sesat. Alladzina dhallu, mereka-mereka yang sesat, an syariatika al-qudusiyyati, dari jalan engkau, dari syariat engkau yang suci. Fastahaqqul ghadaba, maka mereka berhaklah mendapatkan murka, wal la'nata al-abadiyata, dan laknat yang berkekalan. Allahumma amin, ya Allah, barakallah. Nah, jadi tafsir surah Al-Fatihah itu sudah kita bacakan. Jadi nanti ada pertanyaan, umpamanya kita harus menafsirkan surah Al-Fatihah. Jadi segala bacaan yang kita baca, nah itulah yang harus kita sebutkan istilahnya, yang kita temukan. Jadi untuk yang pertama ini kita cukupkan dulu lah, nanti akan kita sambung kembali membicarakan tentang surah Al-Baqarah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.